Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, peserta didik PKBM di seluruh Gunung Kidul. Berikut kami akan sampaikan tutorial untuk melaksanakan ujian online. Kali ini saya mencoba dengan menggunakan komputer atau laptop, dan Bapak Ibu juga bisa mencoba juga menggunakan HP atau gawainya masing-masing. Untuk yang saya simulasikan di kali ini adalah tampilan di komputer, namun dalam bentuk HP kurang lebih hampir sama, mungkin hanya bedanya tentang tampilan yang sedikit berbeda. Yang perlu digarisbawahi adalah ujian online ini, maka syaratnya adalah Anda harus terkoneksi internet. Meskipun koneksinya kurang stabil, nggak masalah, karena ada skema sinkronisasi soal, sehingga Bapak Ibu yang wilayahnya mungkin kurang terjangkau dengan internet yang stabil tidak jadi kendala. Baik, saya mau simulasi di sini. Saya membuka web browser. Web browser itu kalau di komputer Bapak Ibu atau di HP bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox atau Internet Explorer, bisa dicoba. Kemudian setelah terbuka, saya membuka alamatnya di URL yang sudah ditentukan, yaitu pkbm.sekolahkita.net. Nah, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu harus memasukkan username dan password yang sudah dibagi oleh lembaga Bapak Ibu sekalian bernaung. Di sini saya mau simulasikan untuk salah satu siswa, maka saya memasukkan username yang sudah diberikan kepada saya. Username-nya di sini saya masukkan, bisa diketik atau bisa di copy paste. Kemudian password yang sudah dibagikan juga. Setelah itu klik login. Nah, jika username dan password Anda benar, tentu saja langsung masuk di halaman ujian seperti ini tampilannya kurang lebihnya. Jadi di paling pojok atas ada nama Anda, kemudian konfirmasi data ada NIS atau NISN, kemudian nama peserta dan kelas Anda. Untuk kesalahan biodata bisa kontak dengan pengelola PKBM di tempat Anda. Kemudian yang harus saya lakukan adalah membaca petunjuk dulu di sini. Sebenarnya petunjuknya singkat saja, namun pada intinya adalah tahap selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik sinkronisasi. Sinkronisasi ini bertujuan untuk mendownload soal. Jadi Bapak Ibu nanti kalau koneksinya kurang baik ketika mengerjakan, maka tidak jadi masalah harapannya. Namun pastikan lebih baik koneksinya tetap stabil internetnya. Kemudian setelah sinkronisasi saya bisa klik mulai. Bapak Ibu juga bisa cermati nama tes yang akan diikuti. Di sini contohnya mungkin fisika gitu ya. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian mulai tesnya kapan? Kemudian saya klik mulai. Nah, setelah dimulai ada konfirmasi tes lagi. Jadi nama tesnya, waktunya juga terlihat di sini, kemudian mapel mata pelajarannya apa, kemudian masukkan token. Token di sini akan tertera di atas di sini. Nah, bagaimana kalau tampil tokennya itu belum ada? Jadi token itu adalah tanda dimulainya tes. Artinya kalau Bapak Ibu sudah sampai di halaman ini tapi token itu belum tampil, berarti ujian itu belum dimulai. Jadi Bapak Ibu harus menunggu tampil tokennya ini. Nah, di sini karena ujiannya dianggap sudah dimulai, maka token sudah tampil. Kemudian saya masukkan token di sini. Bapak Ibu bisa mengetik di sini atau bisa dengan skema copy kemudian paste di sini juga bisa. Nah, jika sudah, maka saya klik mulai.
Nah, akan tampil soal-soalnya. Di sini ada panel ukuran teks. Kalau misalkan teks soal itu kurang besar, maka bisa diklik di ini. Kalau kecil lagi seperti ini. Kemudian di panel sebelah kanan ini ada daftar soal. Bapak Ibu bisa memantau soal mana saja yang sudah dikerjakan dan belum. Misalkan asumsi nomor 1 ini panjenengan semua agak kesulitan, maka dilewati dulu, diklik ragu-ragu dulu mungkin. Kemudian klik soal selanjutnya. Misalkan saya jawabannya ini, kemudian soal selanjutnya adalah ini. Nah, saya bisa memantau soal mana yang belum saya kerjakan. Nah, jika kuning atau berwarna cerah ini berarti belum dijawab. Kalau kuning masih ragu-ragu. Ibu bisa tutup lagi, kemudian soal selanjutnya sampai pada soal nomor terakhir. Ini adalah contoh jawaban isai ya. Kemudian kalau sudah di soal nomor terakhir, di sini Bapak Ibu bisa klik selesai dan akhiri. Nah, tapi pas selesai dan akhiri ada konfirmasi juga bahwa ini soalnya adalah 3 sudah dijawab, kemudian 2 belum dijawab. Kalau Bapak Ibu mau melengkapi lagi, bisa dicari di daftar soal ini, soal mana yang belum dijawab. Oh, nomor 5 ini berarti belum tak jawab. Nah, nomor 5 adalah ini. Maka saya jawab. Maka soal sudah semua terjawab. Nomor 1 kita tadi masih ragu-ragu, bisa klik nomor 1, kita jawab. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik selesai dan akhiri tes. Di sini ada konfirmasi bahwa sudah dijawab 5 soal, 0 belum dijawab. Kalau sudah, maka centang, ada tombol centang di sini, centang dan klik tombol hentikan di centang ya. Kemudian dihentikan tes. Maka Bapak Ibu nanti langsung ke halaman login kembali. Sebentar, saya belum hentikan ya. Jadi di sini ada sisa waktu Bapak Ibu. Keterangannya di sini. Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk kalau ada yang masih ragu bisa diubah jawabannya. Tapi kalau sudah yakin, Bapak Ibu bisa langsung daftar soal, kemudian selesai dan akhiri. Atau di nomor paling akhir juga ada selesai dan akhiri di tombol bawah sini, sama dengan yang atas. Kemudian saya klik centang dan hentikan tes. Berhasil. Nah, ini Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan satu paket soal. Dan selamat mencoba. Jika ada yang kurang jelas atau paham, bisa komen di kolom komentar ataupun tanya kepada lembaga masing-masing yang menaungi Bapak Ibu melakukan sekolah atau kejar paket. Oke, terima kasih. Sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.